Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menindaklanjuti permasalahan yang telah kami tinjau sebelumnya. Iya. Dimulai dari Laila Rahma yang akan meneruskan Rizka terkait permasalahan yang dialami Rizka kemarin, yaitu tentang sulit bersosialisasi dengan orang baru atau lingkungan. Menurut saya pribadi, sosialisasi itu sangat penting sekali. Maka dari itu saya mulai Rizka, menurut saya yang terbaik untuk, semoga ini menjadi yang terbaik untuk Rizka. Yang pertama itu lakukan kebiasaan baik pada saat treatment ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Semoga Rizka bisa melakukannya dengan baik agar hasil yang didapat juga baik gitu. Untuk yang pertama, yang harus Rizka lakukan yaitu melakukan kegiatan yang baik dari Rizka bangun tidur sampai Rizka tidur kembali gitu. Lakukan itu secara berturut-turut, karena menurut aku hal positif di awal itu akan menjadi positif seterusnya, insya Allah. Amin. Untuk yang selanjutnya yaitu mencoba. Jadi harus ada rasa ingin tahu dan rasa ingin coba gitu. Jadi mencoba membuka atau membuka pembicaraan dengan orang baru itu dari Rizka gitu. Memulai dari diri kamu sendiri. Jangan hanya menunggu orang lain untuk membuka pembicaraan dengan kamu gitu, tapi dari diri kamunya juga harus membuka gitu. Soalnya kalau misalkan orang itu nggak sama, ada juga yang sama seperti. Selanjutnya yaitu, karena sekarang kan Rizka berada di dalam ruang lingkup keluarga ya, nggak terlalu keluar gitu. Maka dari itu aku sarankan Rizka membiasakan komunikasi atau interaksi dengan orang tua saja, atau nggak hanya orang tua. Kalau misalkan di rumah itu ada adik, ada saudara, coba lakukan komunikasi atau interaksi dengan orang-orang terdekat. Kalau misalkan sudah melakukan interaksi atau komunikasi dengan orang-orang terdekat, maka lakukan dengan tetangga. Jadi mulai dari yang bertahap, mulai dari yang benar. Itu untuk selanjutnya penting bagi Rizka untuk percaya pada diri sendiri, karena kalau misalkan Rizka terus usaha tapi Rizka tidak percaya bahwa hasil yang akan didapat itu baik, menurut saya itu bakal nihil gitu hasilnya, menghambat ya. Untuk yang selanjutnya yaitu tidak memandang semua orang sama. Kenapa saya katakan tidak memandang semua orang sama? Karena jika Rizka di sini memulai atau melakukan treatment ini, pasti ada tanggapan seseorang yang menganggap tidak sesuai dengan apa yang Rizka inginkan. Jangan sampai Rizka memiliki pikiran seperti itu, bahwa jika saya memulai, tanggapan orang ke saya bakal seperti ini gitu. Jangan netting duluan, karena itu bisa menghambat treatment Rizka pada saat ini gitu. Jadi pandanglah seseorang itu tidak di buruknya gitu. Karena menurut aku seseorang juga, jika kamu berbuat baik kepada seorang itu akan berbuat baik juga kepada Rizka gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, karena motivasi itu sangat penting, saya sarankan Rizka untuk menulis sebuah motivasi di catatan kecil saja, tapi Rizka bisa mengingatnya bahwa motivasi saya melakukan sosialisasi itu apa. Tulis sebelum Rizka tidur, karena pada saat Rizka tidur, insya Allah motivasi itu akan dicerna gitu, karena pada saat tidur Rizka merasa diri Rizka tenang, istirahat. Pada saat itulah Rizka bakal menyadari bahwa sebaiknya saya seperti ini. Jadi berpikir baik itu sebelum Rizka tidur, karena pada saat Rizka tidur Rizka akan bermimpi, pas Rizka bangun itu akan terbayang bangun gitu, apa yang saya buat, apa yang saya tulis akan saya lakukan hari esoknya gitu. Dan yang terakhir, berdoa, bersyukur juga, karena jika hasilnya baik itu berarti dukungan dari Allah juga ya. Karena menurut saya manusia adalah makhluk sosial, perlu sekali untuk bersosialisasi dengan orang-orang baru gitu, tidak hanya dengan orang-orang sekitar gitu. Karena
kehidupan kamu tidak akan berada di lingkungan itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya kasih ke Rizka, semoga hasilnya baik, dan menurut saya hasilnya akan baik. Saya percaya hasilnya akan baik jika kamu melakukan treatment ini dengan baik. Terima kasih kepada Ila yang sudah menanggapi permasalahan dari Rizka gitu ya. Semoga treatment selama 3 hari itu bisa berjalan dengan baik dan semoga mengubah kembali ke diri Rizka ada timbal baliknya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa ikuti organisasi, karena menurut aku banyak organisasi itu banyak sekali melatih seseorang untuk bersosialisasi. Karena kalau misalkan kamu masuk ke lingkup organisasi satu dengan kamu masuk ke organisasi lingkup 2, itu pasti memiliki perbedaan. Perbedaannya itu yang pertama dari kadar sosialisasi itu adalah kamu akan menemukan orang baru di situ, dimana kamu harus dimana kamu harus menyesuaikan dengan orang tersebut. Kamu tidak harus menunggu orang tersebut menyesuaikan dengan kamu, tapi harus kamu yang menyesuaikan dengan orang tersebut. Jadi organisasi itu menurut aku penting banget gitu, apalagi di masa sekarang kita seorang mahasiswa gitu ya. Sebagai mahasiswa, organisasi itu adalah wadah dimana kita bisa mengenal atau gak hanya mengenal tapi mempelajari. Soalnya kalau misalkan di bersosialisasi ini itu juga bisa melatih public speaking Rizka, sehingga tidak A tuh hanya A aja gitu, tapi bisa menjadi A, itu bisa menjadi B, C, D dan sampai Z, menambah wawasan. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan treatment dari Ila untuk permasalahan Rizka. Nah, sekarang Rizka akan memberikan solusi yang insya Allah juga akan bermanfaat untuk Ila mengenai permasalahannya terjadinya tumpang tindih antara tugas satu dengan tugas lainnya, sehingga mengakibatkan dirinya berada di titik yang jenuh. Nah, kalau menurut Rizka ya Ila, yang pertama itu Ila perlu me time. Kenapa me time? Karena semua beban yang Ila alami atau yang tertumpuk di kepala apabila tidak dibebaskan, suatu saat bukannya ketika beban itu satu sama lain bakal tambah tertindih ketika tidak di-refresh terlebih dahulu. Nah, itu perlu merefresh. Nah, misalnya Ila itu pergi ke suatu tempat, nah di mana si tempat itu bisa mengalihkan pikiran Ila, mengalihkan perhatian Ila. Ketika Ila punya beban, dan beban itu jangan dibawa dulu, istilahnya simpen dulu lah. Hari ini me time, berarti hari ini ya me time. Jangan sampai si beban itu ikut dalam me time Ila, karena si me time itu tidak akan berhasil kalau menurut Rizka. Terus yang kedua, Ila itu harus menulis poin-poin mengenai tujuan Ila. Nah, tujuannya bukan berarti harus tujuan yang panjang atau tujuan yang besar, tapi dari tujuan terkecil. Karena semua hal besar itu berawal dari hal kecil terlebih dahulu. Nah, misalnya Ila membuat tujuan, jangan dari yang lama dulu deh, sehari. Misalnya dari hari ini Ila mau mengerjakan tugas ini, atau Ila mau tujuannya supaya menguasai materi ini. Nah, Ila tulis itu tarafnya dari per hari, lalu per minggu, per bulan, per tahun. Karena kalau menurut Rizka itu ketika kita sudah tahu tujuan, maka kita akan tahu step per step apa yang harus kita lakukan, mengusahakan. Karena seseorang itu terambisi dengan mimpinya. Ketika suatu mimpi ditempel atau kita baca ingat, pasti mimpi itu punya pengaruh besar terhadap perilaku kita, ya, terhadap tujuan kita. Misalnya, seandainya kita punya tujuan yang banyak dan tanpa tulisan, kalau menurut Rizka, tujuan itu mudah hilang, mudah dilupakan. Pengalaman di Rizka pribadi, kalau misalkan Rizka mempunyai tujuan dan sama Rizka hanya disimpan di angan-angan nih, nggak ditulis, nanti Rizka lupa, dan Rizka tidak akan mencoba untuk menggapai tujuan itu, karena ya terlupakan. Jadi tulis tujuannya berdasarkan garis besarnya, intinya. Nah, boleh tulis di buku atau Ila tempel di tempat yang menurut Ila bakalan termotivasi setiap bangun tidur juga gak apa-apa. Terus yang ketiga, kalau menurut Rizka, Ila perlu manage waktu. Rizka percaya Ila bisa memanage waktu, akan tetapi alangkah lebih baiknya apabila waktu itu di manage di dalam suatu secari kertas, dalam tulisan gitu. Ya, tulisan dalam per hari.
bukan jangka, boleh per minggu, tapi per minggu itu terlalu luas menurut Rizka, meskipun kalau per minggu itu ruang lingkupnya kecil. Nah, kalau misalkan per hari Ila dari bangun tidur sampai Ila tidur lagi, nah si kegiatan itu bakal tertata. Nah, pengalaman lagi di Rizka, ketika Rizka punya tujuan, punya waktu atau punya beberapa kegiatan dan gak Rizka cantumin, gak Rizka tulis, ada beberapa yang tertinggal atau dilupakan, dan nantinya suatu saat akan menjadi beban lagi. Ketika Ila ingin melepaskan beban, tidak mungkin Ila menumpuk beban yang sama setiap kali ya. Yang terakhir itu berdoa, karena selain kita berikhtiar atau berusaha tanpa doa adalah bentuk kesombongan manusia terhadap Tuhannya. Kenapa? Karena kita seolah-olah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan Tuhan, tanpa bantuan Allah. Sedangkan kita berpegang teguh kepada Allah, kita minta bantuan kepadanya supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dan yang menjadi final atau yang menjadi tujuan itu dapat tercapai. Kalau menurut Rizka itu ya jalankan itu selama 3 hari, insya Allah dampaknya akan sangat besar apabila Ila mengikuti rules yang Ila buat. Rizka tidak akan membuatkan rules untuk Ila atau menyarankan rules, karena setiap orang itu punya sisi terbaik dari versinya. Ketika Rizka meniru jadi Ila, Rizka tidak akan menemukan sisi terbaik di Rizka. Ketika Ila meniru cara Rizka, Ila juga tidak akan menemukan sisi terbaik untuk diri Ila. Gitu. Jadi jadilah yang terbaik menurut versimu, menurut caramu, karena setiap orang pastinya punya kelebihan dan kekurangan yang tidak bisa kita sinkronkan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Baik, terima kasih Rizka. Disinggung yang tadi harus melibatkan Allah, karena mungkin di sisi lain kejenuhan itu akan berakibat malas ya. Karena yang saya tahu juga malas itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah, karena malas itu datangnya dari setan. Karena mungkin ya, dan saya juga merasa bahwa hari ini atau kemarin juga saya merasa jauh dengan Allah, karena mungkin saya sibuk dengan dunia tanpa tanpa saya tahu bahwa saya akan kembali ke Allah gitu. Intinya libatkan Allah dalam segala urusan kita, dalam segala masalah. Intinya setiap kita ingin melakukan sesuatu, hal pertama yang harus dilibatkan itu Allah. Karena secara tidak langsung kerasa sama Rizka, ketika Rizka mengadu atau bicara Rizka mau apa-apa atau ada sesuatu hal yang ingin dicapai, ketika Rizka mengadu pada orang yang tepat, nantinya kita akan menemukan jalan yang tepat pula. Beda halnya ketika Ila mengadu ke Rizka sebagai seorang manusia yang hanya perantara, bisa aja si tujuan Ila itu bakal belok atau Ila itu bakal menjadi Rizka, karena Ila mengikuti pola-pola yang Rizka punya. Makanya Rizka menyerahkan segala sesuatunya ke Ila, hanya step per step saja yang Rizka sarankan. Ya, benar banget ya, karena memilih pundak itu sangatlah perlu ya. Karena saya juga sebelum merasakan kejenuhan ini, karena saya pernah cerita ke salah satu teman saya, tapi bukannya membaik gitu, tapi malah jadi saya semakin down gitu, karena melihat tanggapan dari seseorang tersebut tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Intinya kita tidak bisa mengatur setiap orang, karena setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, dan kita juga memiliki pandangan masing-masing. Sebenarnya ketika Ila bercerita kepada seseorang, Ila itu secara tidak langsung mengharapkan hal besar dari orang tersebut. Betul. Nah, ketika Ila mengharapkan hal besar dari orang tersebut dan orang tersebut tidak memberikan apa yang Ila butuhkan, nah di sana letaknya Ila bakal jatuh kembali. Kalau menurut Rizka, kecuali kalau misalkan kita itu perlu didengarkan ya, bercerita itu perlu pada orang lain, karena pada hakikatnya kita juga perlu didengarkan dan perlu saran. Nah, ketika itu kita bisa bercerita kepada orang tapi tidak menyerahkan sepenuhnya kepada orang tersebut. Solusi itu bisa didapat sebenarnya mah kalau kita ada masalah dan kita cari solusi, kalau menurut Rizka, terus kita mengadu aja ke Allah. Gak tahu kenapa si solusi itu bisa datang sendiri tanpa kita sadari, tanpa itu bergerak, tanpa itu kitanya yang capek lah, tapi tenang aja hati itu.
Kasih Rizka.